Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan memberikan tutorial teknik audit berbantuan komputer. Semoga bermanfaat. Yang pertama, kita akan membuat file get produk untuk mengimport produk 1 dan produk 2. Cara yang pertama, buat file Excel baru dengan nama get produk pada folder 2 impor. Selanjutnya, klik tab data, lalu pilih connection. Setelah muncul kotak workbook connection, pilihlah add untuk membuat koneksi. Pada kotak existing connection, kita akan menemukan tabel Casrec Customer di bawah connection file on this computer. Tabel itu adalah hasil koneksi yang terjadi secara langsung ketika kita mengimport file Casrec. Selanjutnya, kita akan menambahkan koneksi baru dengan produk 1. Dikarenakan Excel saya sudah ada produk 1 dan produk 2, jadi saya tidak perlu menambahkan koneksi baru lagi. Untuk yang baru menambahkan koneksi baru, klik Browse for More untuk memilih file tersebut. Langkah selanjutnya, pilihlah file produk 1 yang tersimpan di folder 1 data. Setelah memilih file yang dimaksud, klik Open. Kita akan kembali pada kotak workbook connection. Di sana sekarang sudah terdapat produk 1, yang berarti koneksi dengan file tersebut telah dibuat. Untuk membuat koneksi dengan file kedua, yaitu produk 2, ulangi proses yang telah dilakukan pada produk 1. Tekan close untuk mengakhiri sesi. Sekarang kita akan mengimport kedua file tersebut. Tekan tab data, pilih get external data, lalu exiting connection. Pada kotak exiting connection, pilihlah produk 1 untuk mengimport data produk 1. Klik open untuk meneruskan proses impor. Selanjutnya, kotak import data. Di sini kita akan diminta menentukan tampilan dan penempatan data hasil impor. Excel secara default memilih tabel dan ditempatkan di exiting worksheet di sel A1. Lalu kita klik OK. Proses import untuk produk 1 selesai. Tambahkan sheet 2 untuk melanjutkan proses impor untuk produk 2. Untuk membuat proses import produk 2, ulangi proses import yang telah dilakukan pada produk 1. Untuk kotak import data masih sama dengan produk 1, yaitu Excel secara default memilih tabel dan ditempatkan di exiting worksheet di sel A1. Lalu klik OK. Proses import produk 2 telah selesai. Untuk sheet 1, kita rename menjadi produk 1. Dan sheet 2 kita rename menjadi produk 2. Proses import produk 1 dan produk 2 telah selesai. Yang kedua, kita akan menggabungkan produk 1 dan produk 2 menjadi satu file data produk, yaitu produk all, pada file append produk. Yang pertama, buat salinan file get produk yang tadi telah kita buat, yang tersimpan di dalam folder 2 impor. Simpanlah file baru tersebut di dalam folder 3 manajemen dengan nama append produk. Untuk melakukan penggabungan, kita harus memulai query untuk kedua lembar kerja tersebut. Untuk yang pertama, pastikan kita sedang membuka lembar produk 1.
Selanjutnya pilih tab data, lalu from table pada kelompok get and transform. Setelah muncul Power Query Editor, perhatikan bahwa format field prod class telah berubah menjadi numerik atau angka. Bila kita cek, field ini sebelumnya berbentuk teks, sehingga data field ini akan berisi 01, bukan 1. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya menjadi teks. Dengan cara arahkan kursor ke nama field, klik kanan lalu pilih Change Type, lalu Text. Setelah muncul kotak dialog Change Column Type, klik Replace Current. Lalu klik icon Close and Load dan query editor akan tertutup. Kita akan kembali ke tampilan lembar kerja Excel dengan tambahan lembar kerja sheet 1 yang berisi data produk 1. Untuk yang kedua, pastikan kita sedang menampilkan lembar produk kedua. Klik data lalu from table. Power Query Editor akan muncul kembali. Lalu pilih Change Type, lalu Text. Setelah muncul kotak dialog Change Column Type, klik Replace Current. Lalu pilih icon Close and Load dan query editor akan tertutup kembali. Setelah selesai, kita akan kembali ke tampilan Excel dengan tambahan sheet 2 yang berisi data produk 2. Perhatikan kini di sisi kanan telah muncul workbook query yang berisi informasi query dan 2 tabel produk dengan jumlah baris datanya masing-masing. Dan untuk menggabungkan produk 1 dan produk 2, arahkan kursor ke tab query, lalu pilih append yang berada dalam kelompok combine. Setelah itu akan muncul kotak dialog append yang meminta kita menentukan tabel-tabel yang akan digabung. Pada kotak ini, pilihlah tabel produk 1 untuk tabel pertama dan tabel produk kedua untuk tabel kedua. Setelah itu, tekan tombol OK. Saat diarahkan ke query editor, tekan saja Close and Load. Setelah itu, kita akan kembali ke lembar kerja Excel dengan tambahan sheet 3 yang berisi data produk gabungan. Ganti sheet 3 dengan produk all. Penggabungan data dari dua file dengan append telah selesai. Yang ketiga, kita akan membuat stratifikasi data produk berdasarkan klasifikasi produk atau field prod class. Untuk melakukannya, yang pertama, kita harus buat salinan file append produk yang tersimpan di dalam folder 3 manajemen. Lalu simpan file tersebut di dalam folder 4 analisis dengan nama strata produk. Buka lembar kerja produk all pada file strata produk. Pada sel K1 buatlah field baru value. Berikutnya pada sel K2 masukkan rumusnya. Lalu kita salin ke semua baris pada kolom tersebut. Selanjutnya buat field baru, strat prod class pada sel L1. Selanjutnya, tuliskan rumus berikut tanpa spasi pada sel L2 dan pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan rumus.
Jika sudah, salinkan rumus pada sel tersebut ke semua baris di kolom itu. Jika tidak ada kesalahan, kita akan mendapati kolom L yang terisi 5 lapisan strata tersebut, dan kita bisa mengeceknya melalui filter. Sekarang kita akan membuat tabel untuk menampilkan ringkasan stratifikasi produk yang baru saja kita buat. Pada O1 kita tulis stratifikasi podcast, pada O2 kita tulis strata, pada P2 kita tulis count, pada Q2 kita tulis value. Pada O3 sampai O7 tuliskan masing-masing strata. Pada O8 tuliskan total. Lalu pada P3 kolom count masukkan rumus countif. Pada Q3 kolom value masukkan rumus SUMIF. Lalu, jumlahkan kolom count dan value menggunakan rumus SUM. Selanjutnya, kita akan membuat stratifikasi data numerik. Pada prinsipnya sama dengan data teks. Kali ini, kita akan latihan membagi data produk menjadi 5 strata berdasarkan besaran harga pokok produk. Kita akan tetap menggunakan lembar kerja produk all pada file strata produk. Pastikan kita sedang membuka lembar kerja produk all pada file strata produk. Kemudian buatlah file baru yaitu stratcost pada M1. Selanjutnya tuliskan rumus berikut pada sel M2 dan pastikan penulisan rumusnya benar tanpa spasi.
Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan filter. Selanjutnya, kita akan membuat tabel untuk menampilkan ringkasan stratifikasi. Untuk O10 stratifikasi cost, untuk O11 strata, untuk P11 count, untuk Q11 value. Untuk O12 hingga O16, tuliskan kategori 1 hingga kategori 5. Pada P17, tuliskan total. Sekarang kita akan masukkan rumus pada masing-masing sel. Untuk pembuatan stratifikasi data pada file strata produk telah selesai. Yang keempat, kita akan memilih 20 sampel dari data persediaan. Kita akan menggunakan data persediaan yang telah diklasifikasikan dalam 5 strata dalam latihan sebelumnya. Dasar yang kita akan gunakan untuk membuat strata persediaan adalah klasifikasi produk atau prod class. Untuk itu, langkah yang pertama, buatlah salinan file strata produk yang tersimpan di dalam folder 4 analisis, dan simpanlah dengan nama strat sampel produk di dalam folder 4 analisis. Buka lembar kerja produk all, kemudian hapus tabel yang tertulis pada kolom OPK. Pada sel N1, buatlah nama file baru random yang akan digunakan untuk memunculkan angka-angka random di semua baris data produk. Pada sel N2, tuliskan rumus rand, kemudian salin ke semua baris pada kolom tersebut. Tekan Ctrl A untuk menyorot semua area data, lalu paste value sehingga kita memperoleh hasil salinan berupa angka saja. Selanjutnya, kita akan membuat tabel untuk menghitung alokasi sampel setiap strata. Pada tabel tersebut, kita akan menghitung jumlah record untuk setiap strata. Presentasi jumlah record tersebut terhadap total record dan jumlah sampel yang diperlukan untuk mewakili setiap strata. Pada masing-masing sel, isikan rumus fungsi countif, sum, dan round.
Fungsi countif pada kolom S digunakan untuk menghitung item untuk setiap strata. Rumus pada kolom T menghitung proporsi relatif jumlah item untuk setiap strata terhadap total populasi. Pada kolom U, fungsi round digunakan untuk membulatkan perkalian antara proporsi strata dengan jumlah sampel yang dipilih. Sekarang tinggal memilih sampel yang mewakili setiap strata. Sebelum itu, kita perlu mengurutkan data berdasarkan strata dan angka random. Klik data, lalu pilih icon sort. Setelah muncul kotak sort, pilihlah Add Level untuk memunculkan baris dasar pengurutan. Pada baris pertama, pilihlah Strat Prot Class, dan pada baris kedua, pilihlah Random. Pilihlah A to Z pada baris pertama Cell Order. Pada Cell Order baris kedua, pilihlah Smallest to Largest, lalu klik OK. Selanjutnya, buatlah nama field baru yaitu urutan pada sel O1. Kemudian, tuliskan angka 1 pada sel O2. Pada sel O3, masukkan rumus tanpa spasi. Salinlah rumus tersebut ke semua baris data. Kemudian pada sel P1, buatlah nama field baru yaitu sampel, lalu masukkan rumus yang akan digunakan untuk menentukan sampel terpilih secara otomatis berdasarkan tabel hasil perhitungan jumlah sampel untuk setiap strata. Salinkan rumus tersebut ke semua baris pada kolom tersebut. Kini Excel telah memilih 20 sampel yang terbagi ke dalam 5 strata yang berbeda, dan kita dapat meringkasnya agar data yang ditampilkan hanya yang terpilih sebagai sampel, dengan menggunakan filter pada field sampel. Sampai di sini, proses pemilihan sampel secara stratifikasi telah selesai.